Lalu apa langkah Hadi Pranoto selanjutnya setelah dilaporkan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Hadi Pranoto, orang yang mengklaim menemukan obat COVID-19. Selamat sore, Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Baik, Pak Hadi, Anda dilaporkan oleh Cyber Indonesia karena diduga menyebarkan berita bohong terkait dengan obat COVID-19. Tanggapannya? Ya, baik. Sebelumnya saya terima kasih kepada saudaraku yang melaporkan saya kepada pihak kepolisian, dan saya terima kasih mendapatkan teguran dalam hal ini. Saya dalam hal ini ingin menanyakan konten hoax atau berita bohong yang saya sampaikan itu yang mana itu ya. Herbal yang saya sampaikan adalah herbal yang ada pada saya, kemudian pasien yang saya terapi dengan herbal itu ada dan sembuh. Kemudian juga banyak masyarakat yang ikut merasakan dampak baik dari herbal yang kita produksi. Jadi kalau dilihat konten bohong itu yang di mana konten bohongnya itu ya. Makanya saya juga belum tahu, makanya tim lawyer saya lagi mempelajari tim untuk segera menyusun dan secepatnya. Kalau ini memang ada unsur pencemaran nama baik dan mendelegitimasi hasil karya saya akan segera melaporkan ke pihak yang berwajib kepada Polda Metro Jaya, dan kemudian saya secara pribadi dan tim riset akan meminta ganti rugi material dan imaterial 10 miliar US dollar. Jadi Anda akan menuntut 10 miliar dolar Amerika atau sekitar 145 triliun begitu Pak Hadi terhadap pelapor? Iya. Bagi saya 10 miliar US dollar itu dengan hasil riset yang kita lakukan itu tidak ada apa-apanya. Di mana riset itu kan hasil karya yang memang sepatutnya dihargai, bukan dilecehkan. Di sini kan kita bersama-sama dalam kondisi emergensi kemanusiaan dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini. Saya dengan Anji berusaha memberikan satu education kepada masyarakat, mengajak masyarakat untuk bangkit kembali dari posisi keterpurukan dalam kehidupan bersama-sama dan ekonomi, di mana saya melihat Anji ada anak muda yang sudah sukses dalam bidang tari suara dan mempunyai nama besar di kancah nasional Indonesia, dan tidak ada anak yang seperti Anji saya lihat. Dia punya keberanian untuk melakukan kegiatan bakti sosial untuk penanganan COVID. Itu kan jarang sekali, dan itulah yang membuat saya appreciate kepada Anji untuk mengajak bersama-sama untuk kegiatan bakti sosial. Semua yang kita kerjakan dan kita lakukan akan kita persembahkan untuk rakyat Indonesia. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan produksi secara massal sampai 300 juta botol yang akan kita bagikan secara gratis kepada saudara-saudara kita. Pembiayanya akan kita biayai sendiri dan kita tidak meminta kepada pihak manapun. Jadi benar tujuan dibalik ini semua semata-mata komersil? Oh, tidak ada komersil sama sekali. Makanya saya sampaikan, kita akan produksi secara massal, itu akan kita biayai sendiri, kita akan bagikan kepada saudara-saudara kita saat ini yang pada posisinya terancam akan COVID-19. Okay. Jadi tidak ada namanya kita mencari keuntungan atau mencari material dalam dalam proses riset kami. Okay. Jadi Anji melihat kemudian... Pak Hadi, mohon maaf saya potong Pak. Jika tujuannya tidak komersil, mengapa Anda menuntut balik 145 triliun? Itu angka yang tidak sedikit. Ya, bagaimana tidak? Dia sudah melakukan satu pencemaran nama baik kepada saya, kemudian menyatakan bahwasanya apa yang saya sampaikan, hasil riset saya itu adalah berita bohong. Dan herbal yang sudah saya temukan itu dianggap itu barang bohong. Nah, itu kan satu sistem yang mendelegitimasi saya secara sistematis kepada publik. Dan di sini harusnya saudara yang melaporkan saya itu melihat kondisi yang ada. Ini adalah emergensi kemanusiaan. Saya dengan tim itu bekerja bersama-sama semaksimal mungkin memberikan satu kontribusi, memberikan satu keringanan, membantu pemerintah bagaimana secepatnya rakyat bangsa Indonesia ini sesegera mungkin bisa terlepas dari ancaman COVID-19. Tapi Pak Hadi, Ikatan Dokter Indonesia juga mempertanyakan begitu klaim terkait dengan obat penyembuh COVID-19 ini. Ya, oleh karena itu, makanya saya berharap sekali pada lembaga-lembaga terkait, lembaga-lembaga tinggi negara yang mempunyai keterkaitan dengan masalah herbal, masalah obat, masalah makanan, semuanya kita ajak duduk bersama. Kita buktikan bersama
para ahli, para ilmuwan, semua kita ajak kumpul bersama, kita lakukan tes bersama-sama. Kita ambil sampling 10 atau 20 pasien sudah positif COVID-19, yang 10 kita terapi dengan herbal kita, yang 10 kita pakai zat adiktif. Mana yang paling cepat dan mana yang paling efektif bisa sembuh dari COVID-19. Nah, jadi semuanya akan menjadi terbuka. Kita buktikan secara baik dan secara ilmiah juga, kita menghargai apa yang dilakukan oleh teman-teman semuanya. Dan kita memohon sekali agar semua ini diberikan ruang dan dibuktikan secara bersama-sama dan dilihat apakah betul dan apakah benar apa yang kita lakukan, apa yang kita riset dan apa yang kita hasilkan itu bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia atau tidak ada manfaatnya sama sekali. Makanya kita harapkan lembaga-lembaga terkait dan para ahli dan para tokoh ilmuwan yang ada di Indonesia, mari kita uji bersama hasil riset yang ada pada saya ini, apakah bermanfaat atau tidak. Oke, jika Anda menggarisbawahi soal keterbukaan, mau tidak Pak Hadi terbuka mengenai disiplin keilmuan dan kredensial Anda yang dipertanyakan publik saat ini? Pada saat ini bukan saya tidak mau, tapi kondisi emergensi kemanusiaan itu yang lebih utama. Saya tidak mau membahas background orang, siapa dia dan dari mana asalnya, tapi bagaimana sesuatu yang baik dan bisa bermanfaat untuk menyelamatkan nyawa manusia saat ini. Itu yang paling utama. Bagaimana kita bisa menyelamatkan seseorang, bagaimana kita bisa melihat background seseorang. Nah, pertanyaannya menarik Pak, jika demikian bagaimana Anda bisa memastikan bahwa hasil riset ilmiah Anda ini accountable, sementara Anda tidak mau terbuka mengenai background keilmuan Anda? Makanya itu kita ingin berharap bersama-sama para lembaga pemangku kebijakan, lembaga terkait yang memang menaungi dalam hal ini, dan juga para tokoh dan ahli dalam bidang keilmuan ini, setidaknya kita bisa bersama menguji apa yang ada pada saya, apa yang ada pada herbal ini, apakah ini bisa bermanfaat atau tidak. Kalau memang ini bermanfaat sebagai temuan anak bangsa, harusnya diberikan ruang dan diberikan appreciate. Bagaimana ini bisa menjadi warisan anak cucu kita ke depan dan menjadi legasi bangsa Indonesia, bahwasan di Indonesia ada temuan dan riset yang bisa dibanggakan di mata dunia. Selama ini yang menjadi diskursus adalah klaim sepihak Anda bahwa ini sudah berhasil menyembuhkan banyak pasien COVID-19. Apakah kita bisa menemukan testimoni pasien COVID-19 yang sudah sembuh mengonsumsi obat-obat Anda ini? Ini bukan obat ya, herbal ya. Ya, apapun istilahnya. Banyak sekali. Tadi saya sudah ditelepon lebih dari 1.000 orang yang sudah saya kasih untuk siap menjadi testimoni langsung atau perlu dipanggil untuk datang ke studio TV manapun, mereka bersedia. Bahkan tadi sudah saya hitung lebih dari 2.500 orang yang sudah siap untuk menjadi testimoni. Testimoni ini juga nanti Anda akan bawa begitu nanti jika Anda diperiksa sebagai bukti begitu? Mereka siap bersedia untuk mendampingi saya menjadi testimoni bahwasanya setelah mengkonsumsi herbal ini mempunyai antibodi dan kekuatan imun yang kuat sehingga beliau terlepas dari COVID-19. Pak Hadi, kami minta penegasan, jadi herbal ini adalah obat untuk menyembuhkan COVID-19 atau sebenarnya herbal untuk meningkatkan imunitas tubuh? Ini adalah herbal yang bermanfaat untuk memberikan kekuatan antibodi dalam tubuh. Sehingga dengan kekuatan antibodi dalam tubuh itu, kita bisa melawan COVID-19 dan bisa membunuh COVID-19 yang ada dalam tubuh kita. Baik. Terima kasih Hadi Pranoto sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.